Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Pak Fauzi, seneng nih bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Pak Didi, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersimulasi, yaitu saya sebagai supervisi, Pak Didi sebagai coachnya ya. Iya, Nah, siap Pak Pak. Didi, oke. Eh, hal apa yang sekiranya perlu dikembangkan, kompetensi apa yang perlu dikembangkan Pak Didi sebagai coach? Terima kasih Pak Fauzi. Untuk di coaching ini, saya sebagai coach ada kompetensi mendengarkan yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lebih belajar lagi, dalam artian mendengarkan untuk saya bisa bertanya pertanyaan yang memang berbobot dan baik gitu Pak. Halo Pak Fauzi. Sinyalnya ini. Oh, baik Pak Didi. Pada bagian mana kira Pak Didi yang perlu perlu dikembangkan lagi? Untuk yang perlu saya kembangkan dari kompetensi mendengarkan tadi, yaitu bagaimana saya mengolah pertanyaan-pertanyaan, terus bisa memparafrasekan supaya yang disampaikan oleh coach sendiri tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang nanti saya tanyakan atau saya parafrasekan, Pak Fauzi. Kalau menurut Pak Didi, Iya, Pak. kalau terputus Pak Didi ya? Iya. Oh, Bapak oke lanjut iya aja, Pak. Kak. Ya, kita ini aja langsung ya. Jadi kita langsung memasuki tahapan pada supervisi, yaitu simulasi antara coach dan coachee. Oke, Baik, baik, Pak. saya persilakan Pak Didi dan Pak Johari Baik, untuk terima melakukan kasih. coaching. Assalamualaikum Pak Johari, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Didi. Makasih sudah hadir di saya. Cerah Gimana, Pak? sekali ini Ya, wajahnya Pak Alhamdulillah. Fauzi. Sehat, Pak Didi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini sesuai jadwal kita hari ini, mohon izin saya melakukan eh, sesi coaching kepada Pak Fauzi. Mungkin Pak dari Johari. apa kalau Pak Johari, mohon maaf. Mungkin ada yang ingin Bapak utarakan supaya Ya, ada diskusi baik yang bisa kita timbulkan dari sesi ini, Bapak. Silakan. ya. Ya, makasih, Pak. Jadi, mungkin yang masih menjadi masalah saya dan saya ingin berubah di sekolah itu terkait dengan budaya positif. Ya, saya harapannya Hmm, anak-anak ini bahasanya itu ya yang halus gitu, tidak keluar bahasa-bahasa seperti di Ragunan gitu kan. Karena kadang oh iya iya anak iya sudah iya seperti iya itu. Pak. Kita ingin Hmm, mengembangkan budaya positif di sekolah atau di kelas bagaimana anak-anak itu eh, berbahasanya itu yang halus gitu sebagai seorang manusia atau seorang anak yang baik gitu ya. Itu yang saya kepengen punya apa namanya budaya positif seperti itu di sekolah gitu kan atau di kelas lah khususnya hmm, gitu kan yang disebut kita sebagai guru gitu. Itu yang iya saya Pak. hadapi pas sekarang ini. Karena kadang kalau lagi Hmm. ngajar suka keluar tuh dari anak-anak tuh. Apalagi kalau gak ada guru itu, ya kan. Kita sedih sekali gitu kan. Betul Saya Pak. kepengen itu budaya positif. Ya itu ya terwujud gitu. Jangan sampai budaya yang gak bagus itu yang anak-anak perbuat kan gitu. Itu kira-kira yang saya pengen ubah tuh Pak. Gimana ya? Baik Pak. Sebelum kita lebih jauh nih Pak Fauzi, eh Pak Johari, Pak. oh Pak Johari, mohon maaf. Baik, mohon maaf Pak Johari. Sebelum kita lebih jauh ini mengenai kedisiplinan dan membiasakan hal baik terhadap murid, eh, capaian apa sih yang ingin Bapak harapkan dari hasil kita ini, Bapak? Ya saya harapannya
tidak ada lagi suara di kelas itu atau suara di sekolah anak-anak mengucap kata-kata kepada temannya terutama yang tidak baik. Ya kan, saya harapannya mereka menjadi orang yang sopan, yang berbahasa sopan santun gitu ya kepada temennya meskipun ya tidak hanya kepada guru saja. Kira-kira itu yang saya harapkan, Pak. Itu yang masalah saya hadapi di sekolah. Baik. Sebelum kita berdiskusi di sini, mungkin sebelumnya yang sudah Pak Johari lakukan langkah-langkah antisipasi nih Pak, karena kan memang untuk komunikasi siswa yang sekarang mungkin menurut eh, Pak Johari sudah agak jauh dari budaya berbahasa yang baik. Kira-kira sudah melakukan langkah-langkah apa Pak Johari? Terima kasih. Ya, yang sudah saya lakukan banyak. Di antara ketika kita di sekolah, di kelas, bagaimana kita juga mencontohkan kepada murid-murid bahasa yang halus juga. Jadi ketika kita menegur ataupun bercakap-cakap dengan anak adalah bagaimana juga menggunakan bahasa yang baik, tidak keluar kata-kata kasar. Kemudian juga berikutnya diantaranya adalah mengingatkan kalau nanti ada anak-anak atau temannya yang berbicara kepada temannya lagi itu yang tidak baik ya. Selain itu juga saya mengajak guru-guru juga saling berbagi informasi gimana sih anak-anak di kelas itu apakah seperti itu juga ketika Bapak mengajar ternyata sama gitu kan. Seperti itu juga gitu kan Iya Pak. menghadapi oleh guru yang bersangkutan tidak hanya saya. Oh berarti sama dong masalahnya kan gitu yang dihadapi. Nah, kira-kira itu Pak yang saya sudah lakukan gitu. Baik, itu sudah baik sekali Pak Johari dalam hal membuat antisipasi dari apa yang Bapak keluh kesahkan dan kita diskusikan di sini. Kalau boleh saya tahu Pak Johari, apa ada ukurannya gitu Pak untuk apa yang kita bicarakan ini nanti tercapai sesuai harapan Pak Johari? Ya, ukurannya barangkali saya harapkan ya minimal pada pelajaran saya tidak terjadi lagi itu keluar dari anak-anak kan gitu ya. Nah, Iya 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 seperti betul itu Pak. kalau masih terjadi berarti kan wah nggak ada perubahan gitu kan. Nah, itu ukurannya berikutnya kalau mau lebih bagus lagi berarti tanya teman guru juga di kelas itu Mm. apakah masih terdengar suara-suara itu gitu kan. Kalau Iya tidak iya iya. terdengar berarti wah ada hasilnya nih ya kan. Apa yang saya lakukan juga oleh guru teman guru yang lain itu yang mengajar di kelas itu kan gitu. Kira-kira itu Pak, saya Baik ukurannya Pak. barangkali yang bisa saya harapkan gitu kan. Untuk mencapai tujuan yang Pak Johari ingin capai dan sesuai harapan, selain ke rekan guru, kira-kira dukungan dari siapa Pak Johari untuk melakukan supaya ini bisa mencapai harapan dan tujuan seperti Pak Johari inginkan? Ya saya sih mungkin punya langkah berikutnya selain koordinasi dengan guru-guru yang lain, barangkali kan setiap kelas itu ada penanggung jawabnya atau wali kelasnya ya dan guru BK-nya. Barangkali bisa kita bicarakan juga dengan manajemen sekolah di dalam sebuah briefing atau pertemuan untuk menyamakan persepsi supaya nanti ada langkah yang sama dari setiap guru, guru BK, wali kelas dan manajemen sekolah membuat kesepakatan Ya, kelas atau betul peraturan betul bersama betul. bagaimana mengatasi anak-anak yang masih berbahasa kurang sopan ini gitu kan. Barangkali itu Betul yang betul. bisa saya ajukan ya. Dari apa yang sudah saya catat dan saya dengarkan dari Pak Johari, ini sudah dilakukan atau kapan nih Pak mau dilaksanakan ini? Yang akan segera kita lakukan supaya segera masalah yang tadi segera teratasi. Yaitu ya kita akan minta ke manajemen untuk segera briefing dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya dan guru-guru yang mengajar di kelas itu khususnya, gitu kan. Supaya nanti ini segera bisa dilakukan langkah-langkah apa peraturan atau kesepakatan yang diajukan ataupun yang dibuat, dan nanti akan kita taati untuk dilaksanakan ya secara bertahap di kelas itu, gitu kan ya. Kira-kira itu Pak. Baik.
saya jadi nggak sabar nih Pak Johari untuk bisa melihat progres dan hasilnya sesuai yang Pak Johari inginkan dan harapkan bahwa di sekolah tidak ada lagi kalimat-kalimat yang kurang baik yang dari siswa lontarkan, walaupun itu memang percakapan mereka sehari-hari di luar sekolah. Jadi nggak sabar nih Pak Johari untuk pertemuan berikutnya supaya dapat dijalankan. Terima kasih atas Terima waktunya kasih Pak Pak Johari. Didik sudah membantu untuk sharing dengan saya. Terima Sama-sama, kasih. saya yang senang sekali Pak Johari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didik dan Pak Johari yang sudah melakukan simulasi coaching. Saya langsung lanjut ke supervisi Pak Didik ya. Baik Pak Oke, Fauzi. baik. Oke, baik dari tahapan yang pertama yaitu ini saya mengungkapkan hasil dari pengamatan, hasil dari supervisi saya berkenaan dengan hal-hal yang sudah selaras Pak Didi lakukan ketika melakukan coaching. Tadi sudah ada salam, kemudian tegur sapa, kemudian presentnya juga sudah tadi terlihat dengan bagus, ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh coachnya. Namun, nah ini ada namunnya nih Pak. Mohon maaf ya Pak. Tadi Sama-sama Pak. ya mungkin sama dengan saya Pak. Tadi ada beberapa, kalau tidak salah ada 2 atau 3 kali kata-kata kira-kira Pak seperti itu. Oh iya iya Iya, iya Pak. Maaf. tuh, memang agak susah Pak kalau kita orang timuran seperti itu. Tapi ya Iya. mudah-mudahan karena ada uh, ini harus kita tidak ucapkan ya mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Baik Kemudian Pak. itu Pak tadi sudah bagus. Kemudian yang berkenaan dengan memparafrasekan apa yang disampaikan oleh Koci juga Pak Didi sudah sampaikan dengan bagus. Kemudian bahkan saya menilai ini ada beberapa hal yang lebih ya dibandingkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Didi kepada coachnya, yaitu Pak Didi sudah bisa memetakan menggali pertanyaan ini menjadi lebih lebih mendalam, dan Pak Johar sebagai coachnya juga bisa menerangkan lebih detail lagi sehingga bisa menggelitik dari coachnya untuk menggali pertanyaan yang lebih bagus lagi. Mungkin itu Pak Didi. Bagaimana menurut Pak Didi? Baik, terima kasih Pak. Ini sungguh masukan buat saya karena kan yang bisa menilai saya apa namanya memang dari Bapak dan saya akan jalankan untuk perubahan di kedepannya Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana menurut pengamat Ibu Nur Hikmah? Terima Masih di kasih Pak Fauzi. Ya, jadi saya mengamati khusus untuk supervisor ya, untuk Pak Fauzi. Pak Fauzi sudah bagus nih dalam tadi ketika prasupervisi, kemudian pos supervisi. Nah, ada satu masukan dari saya ketika memberikan feedback atau umpan balik. Itu tadi ada 2 tahapan dulu, Pak. Jadi yang pertama, kalau yang saya lihat dari Bu Lia ya, tadi hal-hal yang selaras dulu gitu. Yang selaras, yang baik-baiknya dulu disampaikan. ya. Setelah itu disampaikan, Pak Fauzi langsung konfirmasi kepada coachnya. Apakah tadi yang saya berikan masukan itu Pak coach itu menyadarinya gitu. Jadi langsung dikonfirmasi gitu. Oh ya. Demikian pula sebetulnya kepada si pengamat, boleh kok langsung, tidak mesti pengamat tuh harus di terakhir sebenarnya. Tadi karena saya lihat ketika Bu Lia tadi memberi contoh juga ketika beliau memberikan hal-hal yang selaras kan beliau nanya, apakah ada yang ingin memberi masukan lagi nih selain yang saya catat gitu. Jadi sebetulnya pengamat tidak mesti di akhir. Kemudian yang berikutnya ya tadi baru ketika sesi yang keduanya baru maaf ya Pak, jadi ada kata namunnya nih yang harus saya sampaikan gitu. Nah, setelah itu konfirmasi kembali. Jadi intinya setiap memberikan apa konfirmasi. Gitu sih masukan dari saya Pak Fauzi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat saya agar lebih baik lagi sebagai supervisornya. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk Sepakat ya tangan. Pak Didi ya? Apa tadi yang sudah Sepakat disampaikan? Bapak. Alhamdulillah sepakat. Berarti cukup Bu Nur? Cukup. Cukup, oke. Terima kasih Pak Didi, Pak Johari, Bu Nur pada simulasi
saat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.